Baiklah, kali ini kita akan pelajari materi mengenai lompat jauh. Sebelum masuk ke materi, kita akan mengenal sejarah singkat lompat jauh. Sejarah lompat jauh telah bermula sejak sekitar 13 abad yang lalu. Olahraga ini sudah ada sejak tahun 708 Masehi ketika ada Olimpiade kuno di Yunani. Lompat jauh merupakan satu-satunya event lompat yang dilombakan dalam Olimpiade kuno. Menurut catatan yang ada, olahraga lompat jauh pernah dilakukan oleh peserta Sparta dengan panjang lompatan sejauh 70,5 meter. Perkembangan lompat jauh di zaman modern. Olahraga lompat jauh merupakan jenis olahraga yang juga dipertandingkan di Olimpiade modern yang dilaksanakan pada tahun 1896 di Athena, Yunani. Teknik lompatan pada lompat jauh ini mulai diperbaiki dari hari ke hari, sehingga terbentuklah teknik lompatan seperti yang sekarang diterapkan. Kita masuk pada pengertian lompat jauh. Lompat jauh merupakan salah satu cabang olahraga atletik yang populer dan sering dilombakan dalam kompetisi kelas dunia termasuk Olimpiade. Lompat jauh adalah suatu gerakan melompat ke depan atas dengan usaha agar badan melayang di udara yang dilakukan dengan cepat dan dengan cara melakukan tolakan satu kaki untuk memperoleh jarak sejauh-jauhnya. Jarak lompatan diukur dari papan tolakan sampai ke batas terdekat dari letak titik pendaratan yang dihasilkan oleh bagian tubuh. Selanjutnya kita memasuki teknik-teknik lompat jauh. Dalam cabang lompat jauh terdapat 3 gaya melayang di udara, yaitu yang pertama, gaya jongkok atau ortodoks. Gaya yang sering dilakukan ketika badan melayang di udara ini berfungsi agar kamu bisa memperoleh kecepatan maksimum ketika ingin melompat. Di saat tolakan, kita bisa menggunakan kaki yang terkuat. Nah, di saat akan mendarat, awali dengan tumit kaki yang sedikit ditekuk. Yang kedua, gaya menggantung, scamper. Gaya lompat jauh ini tidak mengubah kecepatan ketika kaki akan bertumpu pada papan tolakan dan cara melakukannya dengan cara badan tegap. Gerakan kaki diayunkan ke belakang dan ke depan bersamaan dengan kedua lengan saat akan melakukan pendaratan. Kedua kaki diluruskan ke depan dan kedua tumit mendarat lebih dahulu. Gaya berjalan di udara, walking in the air. Gaya ini cukup populer karena bisa digunakan oleh para atlet. Sebutan keren yaitu walking in the air. Cara melakukan gaya lain yaitu sebelum melakukan tolakan, pinggang sedikit diturunkan, paha dan kaki diayunkan secara bebas, luruskan lutut, sendi mata kaki dan punggung ketika melakukan tolakan. Kemudian, ketika melayang di udara, berjalanlah seperti saat berjalan di tanah. Ketika akan mendarat, lengan dan tubuh ditarik ke depan dan bawah serta dengan teknik menggantung di udara. Tahap pelaksanaan lompat jauh. Yang pertama yaitu ada tahap awalan. Teknik awal lari yaitu dari lari perlahan ke lari cepat dan harus terkendali dan kemungkinan untuk melakukan tolakan. Jangan sampai melebihi garis tolakan yang sudah ada ditetapkan. Di saat mendekati papan tolakan sekitar 3-5 langkah, kamu harus siap mengganti kecepatan gerakan lari kecepatan tolakan dengan langkah terakhir yang pendek. Tahap selanjutnya yaitu tahap tolakan. Langkah berikutnya setelah awalan yaitu tolakan, yang bertujuan agar tubuh berangkat ke atas dan melayang di udara. Tolakan berpengaruh besar terhadap jarak lompatan yang diperoleh. Perlu diperhatikan saat melakukan tolakan, usahakan kaki sedikit ditekuk, menetapkan kaki, dan meluruskan tungkai untuk lepas landas. Gerakan tolakan yang baik membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan koordinasi gerakan yang memadai. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap melayang di udara. Di saat tubuh melayang di udara, usahakan agar tubuh tetap seimbang. Salah satu tips saat kondisi ini yaitu gerakan kaki seperti berjalan.
sehingga berjalan selama melayang di udara akan mempermudah kamu untuk melakukan pendaratan yang baik. Hal yang perlu diperhatikan saat tubuh melayang di udara. Yang pertama, menjaga keseimbangan badan. Yang kedua, mengusahakan tahanan udara sekecil mungkin. Yang ketiga, mengusahakan melayang di udara selama mungkin. Yang keempat, mempersiapkan kaki untuk mendarat. Tahap yang terakhir yaitu tahap pendaratan. Hal terakhir dalam teknik dasar lompat jauh yaitu pendaratan. Pendaratan dilakukan dengan cara menundukkan kepala, mengayunkan lengan, dan membawa pinggang ke depan. Hal tersebut bertujuan agar anggota badan yang lain tidak mengenai pasir lebih belakang daripada kaki. Peraturan lompat jauh. Yang pertama ada panjang lintasan 45 meter, lebar lintasan 1,22 meter, panjang bak 10 meter, lebar bak 2,75 meter, panjang papan tolakan 1,22 meter, lebar papan tolakan 20 cm, tebal papan yaitu 10 cm. Kita bisa melihat contoh gambarnya di samping. Jika jumlah peserta lebih dari 8 peserta, tiap peserta diberi 3 kali kesempatan melompat dan kemudian diambil 8 pelompat dengan hasil pelompatan terbaik. Jika hasil lompatan yang sama pada urutan yang ke-8, maka diberikan 3 kali kesempatan lompatan kepada masing-masing pelompat. Jika jumlah peserta 8 orang atau kurang, setiap peserta diberikan 6 kali. Semua lompatan diukur dari titik bebas terdekat dari bak pasir atau pendaratan yang dibuat oleh setiap bagian badan ke garis tolakan. Diskualifikasi. Pada olahraga lompat jauh, beberapa hal yang dilakukan peserta akan dinyatakan diskualifikasi yang berdampak negatif pada pemain. Misalnya, yang pertama, tidak melakukan lompatan setelah dipanggil selama 3 menit oleh panitia. Yang kedua, melakukan tumpuan menggunakan kedua kaki. Yang ketiga, melakukan tolakan dari ujung balok tumpuan baik ketika sebelum maupun sesudah garis perpanjangan garis tumpuan. Yang keempat, pelompat menyentuh tanah di bagian luar area pendaratan atau bak pasir sebelum mendarat dengan benar dan sah di bak pasir saat melakukan pendaratan. Yang kelima, setelah melompat dengan baik dan sempurna, pelompat berjalan mundur atau berbalik melalui bak pasir. Yang terakhir yaitu melakukan pendaratan dengan melakukan gerakan salto. Demikian materi kita pada hari ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan salam olahraga.